Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dalam tema penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sangat butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka saat ini kami akan membaca, mendengarnya, merenungkannya. Maka kuduskanlah hati dan pikiran kami, taruh roh-Mu bagi kami, taruh hikmat dan taruh konsentrasi, supaya firman ini betul-betul menjadi kekuatan rohani bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ada dua perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa dia dan menyerahkan dia kepada gubernur Pilatus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada ungkapan mengatakan bahwa menyesal kemudian tidak ada gunanya. Artinya bahwa penyesalan itu tidak ada gunanya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ketika orang melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, ketika orang bertindak tanpa memikirkan resikonya, pasti akan menyesal. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Dan penyesalan itu tidak datang di depan, di awal sebuah peristiwa. Tapi penyesalan itu biasanya nanti datang di belakang peristiwa. Ketika orang sudah melakukan sesuatu, dan kalau sesuatu itu tidak benar dan sesuatu itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah, maka pasti akan menyesal. Tapi kalau melakukan suatu tindakan keputusan, apa yang diambil itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, pasti tidak akan menyesal. Tapi sekali lagi, kalau tindakan itu salah,
tindakan itu ceroboh, tindakan itu tidak benar, apalagi itu adalah dosa, merugikan bukan saja diri sendiri, merugikan orang lain, menyakiti hati Tuhan, pasti akan menyesal. Karena itu penyesalan datang di belakang peristiwa, dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Nah, karena itu saudara mau mengingatkan kita, sebelum kita bertindak, sebelum kita eksekusi apa yang menjadi konsep kita, maka kita harus berpikir matang-matang. Artinya kita harus pinter-pinter untuk mengetahui apa resikonya dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Karena kalau tidak, pasti akan menyesal. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita bercerita tentang kisah Yudas, salah seorang murid Tuhan Yesus yang pada akhirnya dia menyesali perbuatannya sendiri. Yudas adalah salah satu murid yang selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ada dengan Tuhan Yesus. Bahkan Yudas ini adalah saksi mata dari kerja pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari-hari berjalan bersama dengan Yesus, mengelilingi kota, desa, lembah, semua melayani bersama dengan Tuhan. Jadi makan sama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan tidur dalam satu rumah dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami suka duka dalam pelayanan bersama Yesus. Tapi tega-teganya Yudas dia menjadi musuh dalam selimut. Karena ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus, dia mencium Yesus. Bukan dengan ciuman kasih ternyata, tapi ciuman pengkhianatan. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, padahal Yudas adalah murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus dia diserahkan kepada Pilatus, dan mereka telah membelenggu Yesus dan membawa dia untuk diserahkan kepada gubernur. Dan semua imam kepala tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana. Mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, si Yudas, si murid pengkhianat, pada waktu itu dikatakan bahwa dia merasa menyesal. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Ia menyesal, lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, saudara-saudara, ternyata motivasi Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada para tua-tua, kepada orang Yahudi untuk dibunuh, untuk mati, adalah karena uang. Karena 30 perak, 30 keping perak, uang. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Walaupun disadari bahwa semua orang butuh uang, tetapi ketika salah menggunakannya, salah mendapatkannya, maka itu adalah dosa yang akan membawa kita ke jurang maut. Nah, saudara, itu yang dialami oleh Yudas. Karena dia berniat untuk mendapatkan uang, maka tega-teganya dia menyerahkan Yesus yang adalah gurunya sendiri. Tapi pada akhirnya dia menyesal, dan dikatakan bahwa dia membuang uang itu. Dia membuang uang itu, dan dia katakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus dia tidak bersalah. Dan Yudas tahu dia telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah, sehingga ada penyesalan. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-5 bahwa ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, saudara, ending dari kehidupan Yudas si pengkhianat adalah dia bunuh diri, gantung diri, mati mengenaskan, dikejar dengan dosa. Dan itulah, saudara, orang ketika dia berbuat sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika menyimpang, sesuatu yang salah, sesuatu yang ceroboh, maka hati nurani pasti akan bicara.
Dan akibatnya saudara, akhir dari kehidupan Yudas ini sangat memprihatinkan karena dia mati gantung diri, bunuh diri. Tidak ada gunanya saudara uang yang ia dapatkan. Dan dikatakan bahwa uang itu dibelikan tanah oleh para tua-tua. Mereka berunding kemudian membeli dengan uang itu tanah yang disebut tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dan tanah itu diberi nama tanah darah. Tanah darah. Nah, tidak ada gunanya saudara. Yudas telah menyerahkan Yesus untuk mendapatkan uang, tapi pada akhirnya semua sia-sia. Nah saudara, di minggu sengsara ini kita terus diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan agar supaya penghayatan kita tentang penderitaan Yesus betul-betul menyentuh hati kita, menggugah kita, bahkan mengubah kehidupan kita. Karena itu saudara, kita melihat di sini apa pesan sebenarnya yang disampaikan lewat narasi ini. Mau dikatakan bahwa pertama saudara, Yudas dia melakukan hal itu, mengkhianati Yesus, menyerahkan darah orang yang tak bersalah untuk dibunuh saudara, adalah karena dia bukanlah murid yang setia. Kepengikutannya terhadap Yesus bukan 100%, tapi hanya setengah-setengah. Sehingga dia tega melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan, menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Nah saudara-saudara yang kekasih, itulah kehidupan kita. Manusia kalau cuma setengah-setengah ikut Yesus, kalau tidak 100%, tidak totalitas mengikut Yesus, maka apa saja boleh dilakukan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tidak takut lagi terhadap dosa, tidak takut melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Karena tidak menghidupi firman Tuhan yang sesungguhnya. Hanya setengah, tidak sungguh-sungguh. Nah itulah kehidupan Yudas. Tetapi kadangkala juga saudara kita menjadi Yudas masa kini. Cuma setengah-setengah orang ikut Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan cobaan, dengan godaan yang begitu menggoda kita, untuk dapat menikmati hidup dalam hedonisme, kesenangan yang hanya sesaat saja, kita terperangkap di dalamnya. Kita tidak mampu untuk menolak, tetapi kita terjerumus di dalamnya. Akibatnya seperti Yudas, kita melakukan kesalahan yang besar. Bahkan kehidupan kita menjadi hampa. Kita gagal menjadi murid Tuhan karena kita tidak menghidupi firman Tuhan. Kita tidak hidup sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Cuma setengah-setengah. Sehingga seringkali kita mengkhianati Tuhan Yesus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah karena itu di minggu sengsara ini saudara kita diingatkan, mari kita mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah sejauh ini kehidupan beriman kita betul-betul taat dan setia kepada Tuhan? Apakah betul-betul kita telah melakukan kehendak Tuhan? Ataukah kita terjerumus pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita lebih fokus pada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan hal-hal yang duniawi, yang pada akhirnya justru itu semua membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan Allah. Nah kalau saudara dalam kehidupan ini masih ada karakter seperti Yudas, mari kita menyesal. Tapi bukan menyesal tanpa tindakan. Menyesal harus disertai dengan tindakan. Artinya ada pertobatan. Yudas hanya menyesal toh. Dia tidak datang kepada Tuhan. Dia membiarkan dirinya dikuasai oleh roh duniawi. Akhirnya dia mati dengan cara yang tidak wajar. Tapi saudara di minggu sengsara ini ketika ada dosa, ada kesalahan, ada kehilafan, ada kekeliruan dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyesal dengan sungguh-sungguh. Mari kita bertobat dan mengatakan untuk tidak mengulangi kesalahan. Sehingga ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Ada pertobatan. Karena bukankah orang yang mengaku dosanya dengan sungguh kepada Tuhan berbahagia, diampuni dosanya,
pelanggarannya ditutupi oleh Tuhan. Karena Yesus, dia mati untuk menebus segala dosa kita. Kemudian saudara, hal yang kedua dari bacaan kita, bahwa Yudas, dia menjadikan uang itu sebagai Tuhan, sebagai tuan. Mamonisme, saudara. Dia tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak menjadikan gurunya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mamonisme, hedonisme, keinginan-keinginan duniawi, itulah uang. Nah saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuan dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, kita bisa saja melakukan dosa. Sebab ada kalanya saudara, yang menjadi Tuhan dalam hidup kita seperti Yudas, uang. Menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah harta benda, kekayaan. Menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah jabatan, kekuasaan, kedudukan. Yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita adalah pekerjaan. So tak lalu sibuk kerja, pada akhirnya lupa Tuhan. So tak lalu kejar uang, cari uang, akhirnya lupa Tuhan. So tak lalu gila dengan kedudukan, kekuasaan, bahkan jabatan, lupa Tuhan. Akhirnya semua sia-sia, dosa menggerogoti kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar. Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus yang harus berkuasa atas kehidupan kita. Bukan berarti orang tidak butuh uang. Kita butuh uang, saudara, sebagai alat pembayaran yang sah. Makan, survive, tentang kehidupan, menyekolahkan anak dan segala sesuatu, itu butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Seperti yang saya katakan tadi, uang bisa menjadi akar dari segala kejahatan. Karena kalau orang cara mendapatkan uang salah, cara menggunakan uang salah, maka itu adalah dosa, bisa terjerumus. Seperti Yudas mendapatkan uang dengan cara yang salah, menjual Yesus. Ada juga orang mendapatkan uang dengan cara mencuri, membunuh, merampok. Bahkan ada orang mendapatkan uang lewat narkoba, bisnis yang besar. Itu adalah kesalahan besar. Tapi ujungnya saudara adalah sia-sia. Bahkan saudara, ketika orang sudah mendapatkan uang yang banyak, walaupun mendapatkan itu dengan cara yang halal, tapi ketika dia salah gunakan itu, hidup dalam dosa, mabuk-mabuk, bahkan perhugelan di masa sekarang ini, semua akan habis saudara. Tidak ada gunanya. Jadi cara mendapatkan, bahkan cara menggunakan uang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya kita melakukan apa yang benar. Orang senang, Tuhan senang dengan kinerja kita. Karena itu saudara, ketika kita selalu memohon Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita, memberi hikmat dan inspirasi supaya yang baik yang kita lakukan, pasti orang akan berjalan di jalannya Tuhan. Dan hidup kita tidak akan sia-sia, tapi justru akan menjadi berkat. Nah, karena itu saudara, apapun yang Tuhan hadirkan bagi kita, maka gunakanlah dengan segala baik. Pergunakan dengan semaksimal mungkin. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bagikan buat orang lain. Kami sering kali mengatakan bahwa orang bukan saja sebagai ember penampung berkat, tapi kita jadi pipa penyalur berkat. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan dengan segala baik. Kita dapatkan dengan baik, dengan benar, kita gunakan dengan baik. Dan sekali lagi kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan itu adalah sumber dan tujuan hidup kita, prioritas dalam hidup kita. Bukan kesenangan, bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan hedonisme atau hal-hal duniawi. Tetapi saudara, Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita membuka ruang hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan, pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat. Sehingga sekali lagi bahwa di sepanjang minggu sengsara ini kita diingatkan, kalau orang masih hidup dalam dosa, mari kita menyesal dan kita bertobat. Kita tanggalkan manusia lama. Kita tinggalkan semua perbuatan dosa. Kita datang minta ampun kepada Tuhan. Kita ingin dibaharui, kita ingin bertobat, dan kita ingin hidup baru. Supaya kehidupan kita di kefanaan dunia ini, tapi juga dalam keabadian,
pasti kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan karena kita hidup bersama Tuhan. Kita berupaya untuk menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga Tuhan yang menginspirasi kehidupan kita berkenan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa kami rasakan lewat kebenaran firman ini di minggu sengsara. Kiranya kami akan menghayati dengan penuh konsentrasi, sehingga ketika kami hidup dalam dosa, masih ada dosa, kehilafan, kekeliruan, kesalahan yang ada dalam diri kami, ada penyesalan, sehingga kami boleh bertobat, datang kepada Tuhan, menikmati kehidupan yang baru bersama Tuhan. Maka kuasai kami semua dengan Roh-Mu Tuhan, supaya hidup kami menjadi berarti dan berguna di hadapan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Semua yang nonton video ini diberkati, bahkan dalam gumul hidup apapun Tuhan kuatkan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kehidupan mereka. Terima kasih, ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara nonton video ini di YouTube channel, tapi juga bisa nonton video ini di Facebook akun Tirsa Tairas, Facebook Pro, jadi untuk publik. Dan silakan berikan komentar yang membangun, berikanlah like, jempol, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga di YouTube tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Juga subscribe agar supaya boleh jadi followers, jadi pengikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.